Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hermawati dengan NIM A40125100034. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Bapak Muhammad Fasli SPD MPD. Tugasnya yaitu membuat video tentang teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang kutipan. Menurut Wijojo, kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak atau elektronik. Nah, fungsi dari kutipan itu sendiri adalah sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, dan juga sebagai bukti yang mendukung pendapat tersebut. Pertama-tama saya akan membahas tentang kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah di mana ketika kita mengutip, kita mengambil kata-katanya sama persis dengan sumbernya, tanpa mengubah susunan format kata-katanya dan tanda bacanya. Nah, cara penulisan kutipan langsung ini, yang pertama, kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti kajian teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Selanjutnya, kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih diketik 1 spasi dimulai dengan 7 ketukan dari batas tepi kiri. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Dan apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Bila pengutip ingin menghilangkan 1 kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Selanjutnya, apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya garis bawah oleh pengutip. Apabila penulis menganggap bahwa ada satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol SIC, tanda seru, langsung setelah kesalahan tersebut. Nah, kutipan langsung ini ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagian data. Nah, di sini ada contoh kutipan langsung yang kurang dari 4 baris seperti ini. Kemudian contoh kutipan langsung yang lebih dari 4 baris seperti ini. Selanjutnya ada contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris dari referensi asing. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip itu sendiri. Formatnya pertama, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan atau ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasanya. Selanjutnya, semua kutipan harus dirujuk. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Dan apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Dan apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukannya ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Contoh dari kutipan tidak langsung adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah kumpulan referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Fungsinya untuk memberikan kredit kepada penulis asli dan membantu pembaca menemukan sumber tersebut. Saya akan membahas
Tata cara penulisan daftar pustaka ini menurut American Psychological Association atau APA. Yang pertama adalah jika sumbernya berasal dari buku. Untuk kutipan yang diambil dari buku, kita bisa menggunakan format penulisan yang pertama, nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, kemudian penerbit. Nah, jika penulisnya 1-3 orang, berdasarkan ketentuan APA Style edisi ke-7 yang dirilis tahun 2019, sumber buku yang ditulis 1-3 orang penulis hanya dicantumkan nama penulis pertamanya saja. Misalnya seperti ini. Kemudian, untuk buku yang diterbitkan oleh organisasi, misalnya perguruan tinggi, maka harus dicantumkan nama fakultas dan perguruan tingginya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk penulis yang menerbitkan lebih dari 1 buku. Format penulisannya harus ditulis berurutan sesuai dengan tahun terbitnya. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk sumber buku yang diterjemahkan, kita harus menuliskan nama penulis aslinya, lalu dilengkapi dengan tahun terbit, judul, baru kemudian nama penerjemah ditulis dalam tanda kurung, dan nama penerbitnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, jika sumbernya berupa jurnal. Setiap kutipan yang diambil dari jurnal ilmiah ditulis dengan format yang pertama, nama pengarangnya, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel, lalu nama jurnal ditulis italik, kemudian volume jurnalnya berupa nomor dan halaman, kemudian tautan jika ada. Dalam jurnal, jika penulisnya hanya 1 orang, format penulisannya adalah seperti ini. Dan jika penulisnya 2 orang, formatnya bisa ditulis seperti ini. Kemudian, jika penulisnya 3 atau sampai 20 orang, format tulisannya dapat dibuat seperti ini. Dan jika jurnalnya berupa jurnal online, penulisan daftar pustakanya harus mencantumkan artikel yang langsung merujuk ke jurnal tersebut. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, jika sumbernya berupa e-book atau buku elektronik. Sumber e-book dalam daftar pustaka APA Style mempunyai 2 kondisi. Pertama, e-book yang hanya terbit 1 kali saja, dan yang kedua, e-book yang dipublikasikan lebih dari 1 kali alias ada beberapa edisi. Format penulisannya dalam daftar pustaka bisa mengikuti panduan seperti berikut, yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul, penerbit, dan link URL-nya. Contoh dari e-book 1 edisi seperti ini. Dan contoh dari e-book lebih dari 1 edisi seperti ini. Selanjutnya, jika sumbernya berupa majalah dan koran. Artikel yang terbit dalam majalah dan koran juga bisa dijadikan sebagai sumber untuk menulis karya ilmiah. Format penulisannya adalah nama penulis, tahun, bulan, dan tanggal terbit, kemudian judul artikel, lalu nama majalah atau korannya ditulis italik fontnya, kemudian halaman yang dikutip, dan tautan koran atau majalah jika ada. Jika tertera nama penulisnya dapat ditulis dalam daftar pustaka dengan format ini. Selanjutnya, jika tidak ada nama penulisnya tertera di korannya, dapat ditulis dengan format seperti ini. Selanjutnya, jika sumbernya dari media sosial, formatnya adalah yang pertama, nama akun,
kemudian tahun, bulan, dan tanggal unggahan, kemudian judul unggahan, dalam kurung jenis unggahan, lalu nama atau jenis aplikasi media sosial, dan yang terakhir tautannya. Jika unggahannya itu di Facebook, dapat ditulis seperti ini. Kemudian jika unggahannya di Twitter, dapat ditulis seperti ini. Dan jika tulisannya didapat dari Instagram, dapat ditulis seperti ini. Selanjutnya, jika sumbernya berupa website, maka formatnya dapat ditulis pertama penulisnya, kemudian tahun, bulan, dan tanggalnya, titik, lalu judul artikelnya, dan nama websitenya, kemudian link URL-nya. Contohnya seperti ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.